untuk mengatasi penyakit pada ikan lele. Dan pepaya kita jus ya, dan kita masukkan ke masing-masing galon itu 1 sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ataupun follower ya, yang bertanya mengenai tentang penyebab ikan lele menggantung yang kita budidayakan di media galon ya, dan bagaimana cara penanganannya. Nah, untuk teman-teman yang mengalami kasus seperti itu, silahkan tonton video ini dari awal hingga sampai akhir ya, supaya teman-teman tahu dan paham tentang cara bagaimana menangani bibit ikan lele atau ikan lele teman-teman yang menggantung ya. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan ketika kita melihat ikan lele kita menggantung adalah kita cek terlebih dahulu ya ikannya tersebut ya. Yang pertama, apakah ikan itu baru kita tebar atau baru kita ganti air ya, atau baru kita kasih pakan. Kita analisa terlebih dahulu ya. Lalu yang berikutnya adalah apakah ikan tersebut ada luka ataupun semacam bintik-bintik putih pada ikan tersebut. Nah, ada beberapa hal yang mengakibatkan ikan lele menggantung teman-teman. Jadi tidak bisa saya istilahnya ya, memvonis kalau ikan lele menggantung itu karena sakit ataupun karena stres ya. Jadi ada beberapa hal penyebabnya. Yang pertama adalah yang saya akan bahas adalah ikan lele menggantung karena kekenyangan ya. Nah, ini sering sekali dialami oleh teman-teman, terutama untuk teman-teman yang memberikan pakan ikan lele dengan cara tidak dibibis ya, ataupun ikan memberikan pakan itu kering ya. Jadi setelah diberikan pakan biasanya dia akan menggantung, ataupun ada beberapa yang tegak gitu ya. Jadi perutnya kekenyangan ataupun dia begah ya. Nah, untuk teman-teman kalau bisa ketika memberikan pakan itu kita rendam terlebih dahulu atau kita cipratin air ya pakannya ya. Untuk pakan yang basah itu bisa bertahan sampai 1 hari, bisa pagi ya sampai sore ya. Jadi kita memberikan takaran yang pas ketika kita membibis pakan ya. Nah, lalu penyebab yang kedua, ikan lele menggantung karena disebabkan karena ikan lele stres ya. Nah, ini juga teman-teman tidak jarang tidak mengetahui penyebab ikan lele menggantung ya. Jadi ikan lele stres ini biasanya karena teman-teman mungkin tidak sengaja, mungkin tempatnya galonnya itu di bawah, teman nyenggol galonnya ya. Jadi ada gerakan yang tiba-tiba sehingga ikan lele akan merasa stres ya, sehingga dia akan menggantung. Nah, stres itu sendiri tidak hanya ditimbulkan karena pergerakan ataupun ketukan yang tiba-tiba, tapi juga bisa disebabkan karena kualitas air yang buruk ya, ataupun memang tempatnya kurang nyaman ataupun terlalu padat ya, itu bisa membuat ikan stres. Nah, lalu yang ketiga, penyebab ikan lele menggantung itu disebabkan karena ikan sakit ya. Jadi teman-teman coba analisa, kalau memang ada luka bagian ikan lele, mungkin luka terbuka ya, mungkin bagian badannya ada bercak merah ya, itu luka, ataupun kumisnya agak tidak normal, ataupun kumisnya itu biasanya agak kayak busuk gitu teman ya, kayak busuk. Jadi dia mengeriting gitu ya, atau mengeriting lah, ini dia keriting dan dia menggantung. Ataupun ada bercak titik-titik putih bagian tubuh ikan lele, itu disebabkan karena jamur ya. Nah, apabila teman-teman mengalami ikan lele tersebut terindikasi penyakit atau sakit ya, penanganan yang harus teman-teman lakukan, yang pertama adalah teman-teman harus mengganti air secara total ya. Kita bersihkan medianya dengan menggunakan sabun, sanglet, rinso dan lain sebagainya bisa ya. Pokoknya sabun, dengan menggunakan sabun ya. Kita bersihkan sampai bersih ya. Lalu setelah itu kita bilas, bilasnya pun kita benar-benar harus bersih ya. Jangan sampai tidak bersih, karena tidak bersih biasanya sabunnya akan masih sisa menempel ya. Nah, setelah kita sudah isi air kembali, kita bisa masukkan ikan dan kita berikan penanganan pertama dalam pemberian garam gosok ya. Saya tidak menganjurkan untuk menggunakan jenis obat-obatan semacam kayak petani pembesaran ya, yang di kolam-kolam besar, misal contoh booster ataupun catfish. Tapi teman gunakanlah obat-obatan alami, misal contoh garam gosok tadi ya, sebulan, ataupun jus daun pepaya untuk mengatasi penyakit pada ikan lele. Daun pepaya kita jus ya, dan kita
masukkan ke masing-masing galon itu 1 sendok ya. Dan itu kita kasih pada pagi sama sore hari. Dan pemberian pakannya kita harus juga hentikan apabila ikan terindikasi sakit ya. Kita hentikan, dan pemberian pakannya kita kasih pada malam hari saja teman ya, sampai ikan sudah benar-benar pulih dan sehat ya. Ini harus dicatat teman ya. Jadi supaya teman-teman itu ketika mengalami ikan sakit tidak lupa ya. Nah, lalu yang berikutnya, ikan lele itu sakit biasanya disebabkan karena kualitas air yang buruk. Nah, sudah saya sampaikan tadi ya, kualitas air yang buruk itu biasanya bisa mengakibatkan ikan stres ya, sakit ya. Jadi teman-teman harus mengganti air dengan secara rutin ya, ataupun menambahkan air secara berkala setiap hari. Nah, tujuan saya kenapa ini saya kasih lubangan di setiap garis-garis ini ketinggiannya sama ya. Jadi pada pagi sebelum kita kasih pakan, kalau bisa ini kita tambahkan air ya. Kita masukkan air ya, menggunakan selang ya, sampai mungkin secukupnya aja. Kita tambahkan seperti menyiram tanaman aja ya. Nah, dengan cara seperti itu akan jauh lebih bagus nanti ikannya ya. Jadi dia airnya ada air tambahan baru terus, jadi dia lebih agresif ya, ataupun nafsu makannya tetap terjaga. Nah, ataupun teman-teman ada yang bertanya, Bang, untuk proses pergantian airnya itu berapa hari sekali ataupun berapa minggu sekali? Dalam proses pergantian air kita lakukan seminggu sekali ya, seminggu sekali, dan itu harus kita lakukan ya, harus kita lakukan. Nah, kalau untuk ukuran ikan lele yang sudah besar seperti dalam video ini ya, kita lakukan 4 hari sekali ya, ataupun 3 hari sekali tergantung dari kualitas ikannya, kualitas airnya ya. Nah, biasanya ikan yang tidak nafsu makan atau nafsu makan, kita memberikan pakan kan menggunakan takaran ya teman. Misal contoh kita kasih 1 sendok ya, biasanya 1 sendok ini itu langsung habis, tapi ketika kita memberikan pakan tiba-tiba ikannya itu kayak malas makan. Nah, itulah bisa kita simpulkan ikan tersebut itu bisa 1 stres, kualitas air yang buruk, ataupun sakit ya. Kita cek terlebih dahulu, kita ganti airnya, kita lihat, amati ikannya apakah ada yang luka ataupun ada yang istilahnya ada yang ngeriting kumisnya, ataupun ada becak bintik ataupun becak merah. Kalau tidak ada, biasanya ikan stres ataupun dia airnya sudah rusak ya. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab dan saya akan buatkan video terutama khususnya untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel saya ya. Oke, sekian video dari saya dan semoga video ini bermanfaat. Apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman ya. Dan semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman ya. Salam dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan Nusantara, salam jos ya, sukses selalu untuk teman-teman dan selamat coba dan praktek ya.